jahat di dalam diri Anda, biarkan Pak Wafi berbicara dulu. Enggak. Ya, jadi gini Pak, Septuaginta itu abad keempat selesai. Ya. Mesoretik baru selesai abad ke-7 Pak. Jaraknya itu ada 400 tahun. Jenengan mengatakan perjanjian lama harus pakai Ibrani, bukan Yunani. Nah, berarti Septuaginta itu ngambil dari manuskrip apa, Pak? Kalau Mesoretik tidak bisa. Mesoretik itu baru keluar 400 tahun setelah Septuaginta. Kemudian Septuaginta menerjemah itu malaikat Tuhan dapat dari manuskrip apa, Pak? Kalau jenengan bisa jawab, Pak, saya sekolah Jumat besok, Pak. Jadi begini Pak, memang kalau dalam konsep penulisan Alkitab ya, kalaupun di dalam historikalnya, Bibli historikalnya memang dalam perkembangannya seperti itu, tetapi sangat tradisional gereja, khususnya Kristen Protestan. Pertanyaan saya simpel, Pak. Iya, Septuaginta terjemah dari manuskrip tunggu apa? dulu, Sebutin Pak. aja. Iya, manuskrip, iya, itu sebuah acuan kemudian hari dari hasil-hasil penemuan yang dari berbagai penemuan, kan gitu. Nah, Nemu-nemu di mana itu? jauh sebelumnya, penulisan tradisi itu sudah ada di dalam konteks Yudais, di dalam kitab Yahudi gitu loh. Itu sudah ada, Pak. Ya, namanya manuskrip apa? Yang Dan menjadi terjemahan Septuaginta itu manuskrip apa namanya, Pak? apa? Thor. Ya, Tadi Septuaginta apa kan itu katanya terjemahan, Pak, Yunani. Itu ngambilnya manuskrip apa dulu? Menerjemah jadi Yunani itu. Iya, kalau manuskrip itu kan sebenarnya penemuan-penemuan setelah di dalam perkembangan yang ditemukan ditulis oleh termasuk tadi bapak-bapak gereja, ya. Namanya manuskrip bapak-bapak gereja gitu. Gak ada yang ibu-ibu, nenek-nenek gitu, Pak. Ya anggaplah itu nenek-nenek kan kira-kira begitu. Saya nanya nama manuskripnya, Pak. Jadi gitu Pak. Kalau secara tradisional itu sudah memang jadi permanen di sana, ya. Ini sudah sekelas internasional, Pak, bukan tradisional lagi. Iya, paham. Tapi itu nggak bisa dilepaskan dari sana, Pak. Bahwa yang disebut sebuah tradisi. Kan Septuaginta jenengan tidak terima, Pak, karena itu terjemahan Yunani katanya. Yang benar kan Ibrani. Iya, nah, betul. Yang Ibrani itu apa namanya, Pak? Nah, apa terjemahan Septuaginta ngambil dari manuskrip Ibrani apa gitu? Nah, sebenarnya itu sudah Sebenarnya ada, terus sampean, Pak. Ini nggak bener-bener ini. Gini Pak terangkan. Jadi gini biar gampang. Devarim atau ulangan itu kan masuk Pentateuch ya. Nah, Pentateuch itu kan nanti itu ngambil autografannya dari mana gitu. Simpelnya seperti itu. Autografnya gitu ya. Iya. Sebenarnya gimana itu, Pak? Sebenarnya. Nah, kalau autografnya sebenarnya tetap juga ada pada penulisan-penulisan dari seperti contohnya ya. Kalau kita lihat autografnya itu setelah penulisan di zaman Israel di zaman lupa lagi. Di zaman setelah Daud, nabi udah lupa lagi. Ada di zaman itu, Pak, gitu loh autografnya. Karena itu dicetak, diulang kembali, ditulis kembali gitu loh. Dari apa yang disebut dengan selama ini tradisi-tradisi yang sudah biasa dilakukan gitu loh. Makanya sekarang kitab itu tanpa harus dari manuskrip itu memang sudah ada sebelumnya, Pak, gitu loh. Manuskrip itu kan sebenarnya ketika pada tulisan-tulisan yang ada sebelumnya secara lisan dan tulisan pada tradisional itulah yang akhirnya dikumpulkan. Nah, bagian-bagian dikumpulkan itulah dianggap bagaimana dasar-dasarnya sebagai kitab. Makanya tidak heran kan di kita yang namanya kitab Perjanjian Lama itu ada lebih daripada jumlah di dalam kitab kami seperti Katolik yang berbeda. Karena kenapa? Itu dasarnya memang saling berbeda. Jadi itu bukan berdasarkan karena dari manuskrip atau apa, kalaupun akhirnya itu menjadi sebuah acuannya gitu loh, Pak. Iya. Intinya, Pak, autografannya dapat dari mana itu, Pak? Apa namanya? Siapa? Siapa lagi?
Ya, Kok siapa sih Pak? ya sorry, tar dulu ada Ada Roh Kudus Pak. maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Pak. Jadi Pak Framing itu nanti masuk sekolah Jumat sama Ustaz. Ya, Siap. sama aja. Aku akan Iya. memberikan data di mana orang Yahudi itu teksnya lebih dulu daripada Septuaginta finishnya. Lihat, ini aku bacakan. The term Hebrew Bible will refer to the canonical form. Jadi masih berbentuk kanonisasi atau Mushaf. ya, of the Hebrew scripture. Jadi adalah kanon kitab Yahudi. Lebih kurangnya ditetapkan pada abad kedua. Oke, ini satu. Nah, yang data Nggak kedua, ada yang pakai bahasa Arab, Bang Billy. Jadi gini, itu yang Septuagint itu masih berupa suhuf, Ustadz Wafi. Ya. Nah, kalau di Hebrew-nya sudah berupa mushaf gitu loh. ya gini nih. By the second century, pada abad kedua, at the end of this period, akhir dari masa ini, masa kreatif ini, yaitu penerjemahan with writing the Hebrew Bible, kitab orang Yahudi. We know today reach the end of the long process. Jadi abad kedua ini adalah akhir dari proses panjang penerjemahan kitab orang Yahudi. Nah, seperti tadi kita lihat, Septuaginta juga mengalami proses yang banyak. Nah, nanti kita lihat di mana sampai di konsili tren mereka itu belum tahun 1546 itu belum selesai masalah kitab mana yang mau dimasukin dan dikeluarin gitu. Sampai begitu. Belum kelar Itu sampai buku karya siapa itu, Bang Billy? Oh ini. When Ketika God spoke Tuhan in, Greek, berbicara bahasa Yunani. Ini cukup satir memang judulnya. Oh iya. Ketika Tuhan ngomong pakai bahasa Yunani gitu istilahnya gitu. Penulisnya ini Timothy Michael. Bang Fremi langsung ditelepon oleh pihak Septuaginta katanya teman-teman. Jadi nggak salah juga Bang tadi siapa namanya? Dia nggak ngerti Septuaginta karena Terangkan. yang ngerti Septuaginta tuh Aderion, ortodok itu yang memakai Septuaginta. Sementara Kristen yang lainnya yang normal itu nggak pakai Septuaginta. Karena kenapa? Karena dianggap tingkat kesuciannya tuh kurang dan itu masih baru dan itu ditulis bukan dalam bahasa Ibrani, bukan dalam Lashon Kodesh, tapi dalam bahasa Yunani itu tulisnya. Jadi nggak dimasukin. Kan ada satu lagi Bang Billy tentang itu bahwa Tuhan sendirilah yang akan Tuhan, bukan seorang duta. Itu juga Septuagint kan berbeda dengan teks Mesora. Kalau di teks Mesoranya kan malaikat Tuhan. Kalau di teks Septuaginta itu Tuhan sendiri yang akan turun gitu. Ya makanya itu. Kalau Septuagint itu merupakan terjemahan yang literal diterjemahkan dengan benar, maka Bapak Gereja Kristen yang bernama Origen nggak pasti pakai itu. Malah Origen pakai punyanya Yahudi yang Targum Onkelos dipakai sama Origen. Nanti habis Origen, orang Kristen Katolik itu punya terjemahan Latin Vulgata oleh Jerome. Jerome nggak ngikutin. Iya, Jerome ngikutin si ini. Santo Jerome. Punya Onkelos gitu. Jadi sampai tahun 1565 itu mereka belum final soal kitabnya gitu. Tapi Kalau Quran finalnya kapan? Al-Quran itu selesai ditulisnya, dikumpulkan itu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar itu 2 tahun jaraknya dengan wafatnya Rasulullah, kan Sayyidina Abu Bakar cuma 2 tahun kan. Nah itu sudah dikumpulkan, bahkan cara pengumpulannya itu setiap hafalan dan tulisan yang ada itu minimal saksi 2 orang gitu. Jadi waktu itu sudah ditulis sama Zaid bin Sabit, nggak jarak cuma 1 tahun 2 tahun. Tahun 1500-an atau sebelum 1500-an? Oh jauh, Rasulullah wafat 1500. Oh ya udah, berarti besok kalau ketemu si siapa namanya Kayapas, kitab lu tuh nggak jauh lebih tua dari kitab gua. Wah, kitab gua malah. Ya
pembuatannya, kalau cara pembuatannya kan memang yang aku ketahui memang Septuagint atau apa namanya kitab PL ini kan ribuan tahun jarak selesainya kan. Yang mulai dari aku menarik ini Bang Billy, mungkin aku agak lari dari ini ya. Maksudnya itu pengumpulannya itu agak lama. Tapi ada satu yang aku dapatkan dari kitab Jevanya ini. Tunggu, Bang Billy masuk kanon nggak? Masuk tanah kan Jevanya? Iya, masuk ke dalam tanah Jevanya. Oh, masuk ke dalam tanah. Jadi ada yang tidak masuk ke dalam tanah, yang dimasuk di dalam kanonnya Kristen apa saja? Daniel atau apa? Masuk. Oh, itu Sidrach, Tobit. Itu. Oh, Tobit itu kan masuknya di Deuterokanoniknya Katolik kan? Ya, ada itu nanti. Ini aku bacain deh, biar jelas nih. Oke, aku bacain. Menjelang abad kedua Masehi, pada akhir periode penulisan kreatif penerjemahan Alkitab Ibrani yang kita kenal sekarang, perkembangan yang panjang. Berapa apokrifa disusun dalam bahasa Yunani? Kesampingkan, nggak dianggap. Tetapi mungkin juga dianggap terlalu baru untuk dimasukkan. Jadi ini baru, nggak usah deh gitu. Ada penghargaan atas zaman kuno dunia Yunani Romawi, di mana Alkitab diselesaikan dan buku-buku yang ditulis baru-baru ini tidak sebanding dengan nilai prestisius dan dianggap kurang suci bukunya, dan yang ditulis jauh sebelumnya. Seperti yang akan kita lihat, orang Kristen mula-mula memiliki berbagai pendapat tentang kitab-kitab apokrifa, tetapi pembagiannya diwakili dalam versi bahasa Inggris seperti King James dan New Standard Bible. Ya, yang memiliki bagian terpisah yang memiliki bagian terpisah untuk apokrifa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, merupakan inovasi yang baru. Jadi apokrifa, terus ada lagi apa namanya yang lain itu apa sih yang kanon kedua itu Deuterokanonik. Iya, itu letaknya gini. Jadi Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, jadi taruh di tengah tuh, di tengah dia taruhnya. Nah itu new invention, itu produk baru, jadi makanya nggak dipakai. Dan yang paling penting itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Lason Kodes, makanya nggak dianggap suci. Ini ada Marlon ingin coba untuk naik. Sepertinya Marlon, ya setelah ini ada Marlon di bawah. Marlon sepertinya teman kita Kristen. Jadi Marlon, saya tidak bisa menemukan Anda di di daftar list yang bisa saya jambak. Tolong di follow dulu akun saya dan jangan di privat ya, biar Anda bisa saya naikkan ke atas. Jadi buat Marlon yang dari tadi ingin naik ke atas ya, tolong di follow akun saya dulu dan minta permintaan di permintaan tamu ya. Marlon ya, saya tunggu Anda. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak Quran itu tahun berapa selesainya? Ustadz Zuma tahu nggak sejarahnya? Quran itu tahun berapa final pengkanonisasiannya gitu? Quran itu nanti Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Saya mau pamit dulu di bawah, Dinda. Saya ke bawah dulu. Saya ada tamu dulu. Iya, daripada saya di atas sini, saya di bawah ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Waalaikumsalam. Ya, mungkin aku sedikit jawab karena aku kebetulan kan memang belajar ulum Quran. Aku perlu digit tahunnya, kenapa, supaya menambah ilmu lah. Kapan Quran itu menjadi final kanonisasinya itu kapan? Buku ulum Quran aku ada di Klaten, nanti Ustaz Wafi nih. Gak ada kanonisasi Bang Billy. Iya, kalau di kami nggak ada kodifikasi kalau kami itu. Kodifikasi. Pengumpulan, jadi tidak ada pemilah-milah. Itu jadi mesti dibedakan loh, terminologi kanon sama kitab itu mesti dibedakan. Jadi kanon itu seperti katalog atau susunan. Jadi list. Masih baru berbentuk list tuh. Tapi kalau kitab ya udah jadi kitab gitu. Ya, maksudnya kalau kodifikasi ini kan pengumpulan Bang, bukan pemilah-milahan. Kalau di kanon itu kan mereka memilah mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Tidak ada seperti itu dalam pengumpulan Al-Quran. Justru kan seperti yang saya bilang, bahkan hadisnya ada ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bahkan meminta 2 orang saksi untuk menunggu mereka yang membawa Al-Quran yang dikumpulkan, baik dari tulang-tulang ataupun itu namanya dikumpulkan ya. Saya lebih mau menggunakan istilah yang biar tidak disalahpahami.
Ustaz Wafi mungkin punya ulumul Quran, karena saya kitab ulumul Quran saya kan ada di Klaten. Cuman kalau tahun tepatnya berapa, saya tidak bisa tunjukin. Cuman pengumpulan itu terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah wafat itu Sayyidina Abu Bakar langsung memimpin menjadi khalifah, dan 2 tahun beliau memimpin. Nah di tahun beliau memimpin itu dikumpulkan Al-Quran itu Bang Billy dari semua hafalan sahabat-sahabat, dan yang ditulis dikumpul-kumpul mushaf atau suhuf teman sahabat-sahabat yang di lembaran-lembaran dikumpulkan. Waalaikumsalam. Nah kemudian setelah itu ada saksi 2 orang minimal untuk menentukan ini masuk atau tidak, dan yang mengumpulkan adalah seorang yang penulis dan juga plus penghafal Quran, yaitu Zaid bin Sabit, dan dia juga adalah penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW. Nah kemudian setelah mushaf, Bang Moto bisa nggak tahu nih? Nah mushaf itu ditulis di atas kertas atau di atas apa? Nah, saya belum tahu ya itu ya, apakah dibuat di kertas di kulit atau di apa, saya belum paham. Cuman itu dia. Makanya antara prastasi, petroglif dengan naskah itu berbeda dia. Jadi yang dimaksud dengan original teks itu yang mana? Yang tertulis di batu, yang tertulis di kayu, atau yang tertulis di kertas? Sebenarnya original itu yang mana kan gitu? Oke, saya jawab dulu Bang Neflos bentar ya. Nah, Marlon, silakan minta permintaan pertemanan tamu ya. Saya nggak bisa naikin kamu, saya tidak menemukan kamu di list atau orang yang menonton ya. Nah, jadi gini, Al-Quran itu tidak bersandar kepada tekstual tertulis, itu yang perlu dipahami dulu. Itu perlu dipahami dulu. Baik Yahudi, Muslim, Kristen itu harus dipahami dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya Al-Quran itu dijaga dengan hafalan Bang Billy. Bukan dengan, walaupun begitu Rasulullah tetap mengizinkan menulis. Awalnya berarti oral ya. Memang oral. Rasulullah itu malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad, lalu diulangi, lalu Rasulullah mengajarkan sahabat dan diulangi. Sungguh pun begitu, sahabat pun menulis. Itu poinnya. Nah, jadi ya, jadi sahabat-sahabat menulis ini seperti Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lain itu menulis. Mereka punya catatan-catatan sendiri. Itu yang disebut dengan mushaf sahabat itu. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, maka diperintahkan kepada Zaid bin Sabit pada waktu itu atas desakan Sayyidina Umar Ibnu Khattab, karena banyaknya para hafiz Quran yang wafat, untuk membukukan, menjadikan sebuah mushaf yang mana yang dikumpulkan adalah catatan-catatan sahabat dengan hafalan mereka gitu loh. Dan itu pun harus ada 2 minimal saksi gitu. Dan yang mengumpulkan juga adalah orang yang menjadi penulis dan penghafal, itu Zaid bin Sabit, yang juga beliau penulis zaman Rasulullah. Jadi satu nama ini orang yang akan terkait selalu dalam penulisan Al-Quran. Siapa? Zaid bin Sabit. Dia memang beliau lebih muda dari Ibnu Mas'ud sendiri. Nah kemudian setelah di zaman Sayyidina Abu Bakar, mushaf ini saya tidak tahu bisa mengatakan bahwa ini yang original teks. Kenapa? Karena sahabat juga menulis. Jadi gini Bang Neflos, ketika Sayyidina Zaid bin Sabit menerima wahyu dari Rasulullah, beliau mencatat waktu itu, apakah itu kita bisa katakan original teks? Wallahu a'lam bishawab ya. Karena Al-Quran sendiri kan berdasarkan hafalan. Di poin pentingnya itu harus berdasarkan hafalan. Bentar, belum jangan tanggapi dulu. Jadi saya mau jelasin ke Bang Billy. Nggak, sedikit biar poin saya disampaikan. Nah kemudian yang perlu dipahami sama teman-teman Yahudi dan Kristiani, kami ini teks ini bukan menjadi hal yang penting, karena hafalan yang bersanad dan mutawatir itu yang paling penting dalam dalam Islam. Nah lanjut ketika di zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan, nah ada beberapa terjadi perselisihan tentang qiraat, cara baca, di mana pada waktu itu suku-suku memiliki dialek yang berbeda. Nah, Sayyidina Utsman ibnu Affan yang menjadi khalifah pada waktu itu baru disebut, istilahnya saya tidak tahu apakah ini Ustadz Wafi sepakat dengan saya menggunakan bahasa standarisasi, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa orang Quraisy, lalu dipilihlah panitia di mana diketuai oleh orang yang sama yang menulis di zaman Abu Bakar, yaitu Zaid bin Sabit. Nah, maka pada waktu itu 4 orang atau berapa orang pendamping dari Zaid bin Sabit adalah orang Bani Quraisy, sementara Zaid bin Sabit bukan Bani Quraisy. Lalu dikatakan kepada beliau, kata Sayyidina Utsman, kalau seandainya ada perselisihan antara perbedaan dialek antara Zaid bin Sabit dengan Bani Quraisy, maka harus tetap menggunakan dialek Bani Quraisy gitu, walaupun dibolehkan 7 dialek lainnya gitu. Nah baru itu, dan penulisan mushaf di zaman Sayyidina Utsman pun itu bukan terlepas juga dari mushaf yang dibuat di zaman Abu Bakar gitu loh. Dan jaraknya itu 2 tahun
2 tahun zamannya Sayyidina Abu Bakar, 10 tahun zaman Sayyidina Umar. Jarak Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman itu 10 tahun. Nah berarti kalau dipikir-pikir pembuatan Al-Quran di zaman Utsmani itu 13 tahun jaraknya selesainya gitu. 13 tahun. Nah kemudian baru nanti musaf-musaf yang disebut dengan yang ditemukan di Birmingham atau apa yang diteliti para peneliti bahwa itu berjarak tidak terlalu jauh dengan kehidupan Rasulullah. Mungkin itu saja yang dari saya. Ustaz Wafi menambahkan, menguatkan dan yang lain silakan. Maksud saya gini, yang saya perlu itu ketika Al-Quran sekarang sudah menjadi kitab yang tersusun dari A sampai Z kurang lebih gitu. Itu kapan establishnya, penetapannya? 633 Masehi. Wah, berarti masih lebih tua daripada Septuaginta sampai tahun 1560-60-an itu belum selesai mereka. Berarti lebih tua Quran. Proses hitungannya itu gini, Bang Billy. Hitungannya itu beliau meninggal kan 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau dikaitkan dengan Masehi berarti 632. 632 Rasulullah wafat, langsung yang jadi khalifah itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar cuma 2 tahun ya jadi khalifah. Berarti di pertengahan tahun masa beliau jadi khalifah kan ada itu perang Yamamah. Nah, perang Yamamah ini yang akhirnya menewaskan banyak para penghafal Al-Quran, akhirnya punya inisiatif untuk mengumpulkan. Berarti 633 itu sudah terkumpul, gitu. Oke, sip. Berarti tahun 600-an sudah terkumpul, sementara Kristen itu dari Konsili Trent itu tahun 1546 itu baru akhirnya ditetapkan. Oke, itu seluruhnya ya Bang Billy. Karena kan setahu saya yang 5 kitab Musa, Pentateuch ini sudah ada 4 abad sebelum Masehi, benar nggak? Abad ketiga sebelum Masehi, betul. Itu Pentateuch yang 4 kitab Musa aja, 5 kitab Musa aja. Ya itu udah nggak ada aslinya, udah hilang, udah nggak ada. Makanya yang sekarang itu masih salinan. Ya sekarang yang ada ini itu kerjaan Bapak Gereja abad ketiga, Origen abad ketiga, Hesius dan Lysius abad ke-5 dan ke-4 gitu. Jadi Septuaginta yang dimiliki orang Kristen sekarang tidaklah sama seperti Septuaginta yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi. Kenapa? Septuaginta artinya 70 merujuk kepada 72, menghasilkan apa? Menghasilkan Pentatokos, artinya Penta 5, Tokos adalah gulungan. Jadi hanya menghasilkan 5 gulungan. Apa itu? Torah saja, 5 kitab Musa gitu. Makanya kalau orang Kristen bilang menurut kitab Septuaginta, ya di dalam ayat di buku apa? Di dalam kitab Yesaya diketawain sama yang ngerti sejarah gitu. Karena nggak ada gitu ya. Karena cuma 5 Pentateuch ini 5 kitab Musa saja begitu ya. Nah itu kerjaan Bapak Gereja itu semuanya yang bahkan yang sekarang eksis itu yaitu punya kerjaan gereja tailor made istilahnya gitu. Oke, good. Oke, kita sapa dulu Bang Marlon ya, dari tadi ingin menanggapi. Silakan Bang Marlon, Shalom. Buka mute-nya dan sampaikan apa yang ingin disampaikan. Kita kasih waktu selama kurang lebih 3 menit. Ya, Shalom. Jadi sebenarnya saya mau tanya aja sih, karena tadi Al-Quran basicnya dari hafalan ya. Kira-kira verifikatornya itu siapa? Validator maksudnya? Ya, terserah apa deh. Dari zaman ke zaman itu. Validator ya, yang memvalidasi. Nasab yang menjadi validatornya nasab. Oke, validatornya ya. Ustaz Wafi, saya jawab atau Ustaz Wafi? Silakan Ustaz Wafi. Yang menvalidasi maksudnya ya Rasulullah lah. Yes. Rasulullah, makanya ketika Rasulullah sudah wafat itu beliau langsung bilang, inni taraktu fikum isnani, aku meninggalkan 2 perkara untuk kalian. Itu sudah selesai. Lau tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang kepada 2 perkara itu, kalian tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Itu sudah selesai. Rasulullah hidup itu sudah selesai Al-Quran gitu. Cuma tertulis di beberapa lauh ya, atau pelepah kurma dan lain sebagainya. Cuma hafalan itu sangat kuat gitu. Jadi yang mengotak-atik ya, surat ini taruh di tengah, surat ini taruh di depan, urutan ayatnya itu Rasulullah. Tauqifiyun min Rasulillah, langsung dari Rasulullah. Tauqif. Ya, silakan Marlon. Terus pertanyaan saya kan itu
Al-Quran kan ada istilahnya ada kitab-kitabnya ya, ada maksudnya Al-Bukhari gitu-gitu. Itu Bukan, salah, Anda salah. Itu bukan Al-Quran. Al-Bukhari itu hadis, bukan ya, Anda salah. Sebelum Anda terlanjur banyak kesalahan, saya luruskan saja dulu. Jadi diizinkan kami yang mengajar di sini ya. Jadi Anda bertanya saja, apakah itu kitab Bukhari? Lebih baik begitu pertanyaannya ya. Enggak. Pertanyaan saya bukan ke Bukharinya. Pertanyaan saya, yang tadi dibilang, kan banyak penghafal yang mati tuh. Tadi kan ceritanya gitu tuh. Baru kemudian dikumpulkan. Pertanyaan saya, proses pengumpulannya itu diambil dari satu tempat atau dari tempat-tempat yang berbeda? Oke, good. Nanti kita jawab. Sebenarnya saya sudah jelaskan itu tadi panjang lebar sebenarnya. Padahal Anda menyimak di bawah. Jadi kalau saya ulangi, maksud saya bukan sia-sia sih, tapi ya capek juga. Cuman gini, Bang Marlon, saya harapkan ketika kita menyampaikan data di sini, saya berharap Anda membantah apa yang disampaikan Bang Billy sebenarnya tadi, karena yang terkait iman Anda juga. Tapi kalau memang Anda bertanya tentang Islam, kita sah-sah aja, nggak apa-apa. Saya jawab sekali lagi ya. Dikumpulkan dari tulisan-tulisan para sahabat dan dari hafalan-hafalan para sahabat yang disaksikan minimal 2 orang saksi. Selesai. Terima kasih. Ya, itu tulisannya itu makanya tadi yang ditanya. Kan tadi bilangnya basisnya bukan tulisan kan, basisnya kan pengucapan kan, hafalan kan. Tulisannya itu mana gitu loh. Gulungan pertamanya itu mana loh, kurang lebih gitu. Nggak ada gulungan-gulungan. Kita jadi begini. Iya, yang Anda maksud tulisan tadi itu apa? Yang Anda maksud tulisan tadi itu apa? Oke, jadi gini, kesepakatan para akademis dalam ranah Kristen atau Islam sudah sepakat autografa. Anda mungkin pahami autografa. Baik itu by gloss pertanyaan saya, Al-Quran, itu sudah tidak ada. Tulisannya itu loh. Yang Anda maksud dengan tulisan itu apa? Anda tahu tidak apa arti autografa? Tadi Anda bilang tulisan dan hafalan. Silakan aku mau cari minum putih dulu sama botrek. Tulisan itu yang aslinya itu mana gitu loh. Kalau Anda bilang sebutkan tulisan tadi. Silakan itu. Jenengan mau minta sekarang dah maksudnya ditunjukkan gitu di zaman Sayyidina Abu Bakar gitu dah. Tulisan pertama kalau kita kan istilahnya gulungan naskahnya. Nah kalau di Muslim naskah pertamanya itu mana? Yang tadi dikumpulkan dari berbagai tempat itu loh. Karena tadi dibilang kan tulisan gitu. Dan hafalan. Coba searching Google. Ada. Tapi syaratnya satu, lauh batu yang di zaman Musa itu di Bible itu tunjukkan dulu, baru saya tunjukkan. Gitu. Kamu nggak jawab pertanyaan. Itu jawaban loh. Ya iya. Kalau batu di zaman Musa di Bible Anda itu bisa kamu tunjukkan, saya nunjukkan juga yang asli. Karena kalau di Kristen Pak Marlon itu cuma pakai manuskrip. Manuskripnya ribuan. Musa udah nggak ada. Hebrunya juga beda. Hebrunya. Makanya saya tanya manuskrip yang dari Muslim itu yang tadi dibilang tulisan dan hafalan itu mana gitu. Tulisan itu mana? Apa ini bisa di Google di Quran tertua itu ada itu di Turki apa di Inggris itu. Oh, bukan itu Bang Billy. Itu bukan, cuma sepotong-sepotong itu pun tidak jelas sebenarnya dari mana gitu. Nah, ini makanya bagus ini kalau kita pelajari ini soal sejarah Quran, kapan menjadi final itu apa? Aku nggak tahu ya apakah dalam dunia Islam itu para ulamanya juga melakukan istilah atau ngumpul untuk menetapkan ini final daripada Quran gitu penyusunannya. Aku nggak tahu apakah. Tadi kan yang dibilang ada perbedaan kirat tadi ya, kirat apa ya Mas? Oke. Kalau ada bukti tulisannya kan kita tahu. Gini Bang Marlon, sampean bisa nunjukin ke saya ribuan manuskrip Bible itu? Yang ada ribuan itu dapat dari siapa? Kalau kita ada 2 metodenya ya. Yang pertama maksudnya tunggu dulu. Jangan dijawab dulu. Iya. Kalau nggak bisa nunjukkan bilang nggak ada aja udah. Biar tidak pecah apa yang saya ucapkan ini. Santai dulu. Ya, silakan. Nah, kalau kita Bang Marlon itu ada hafalan, ada manuskrip. Manuskrip hilang ya. Manuskrip hilang. Itu kita hafalan punya gitu loh. Dan sampai detik ini ribuan orang yang hafal Al-Quran. Kalau Bible
manuskripnya ribuan. Itu ketemu nggak dari siapa aja itu manuskripnya? Kan nggak ketemu gitu loh. Apakah nemu Oke, berarti begitu? manuskripnya hilang ya? Manuskrip hilang. Manuskripnya hilang. Ya, sebagian ada di Turki, sebagian ada di Turki. Sebagian ada di Turki. Iya. Saya lanjut sholat dulu. Sebagian aja. Iya, sebagian bro. Ya, yang di Turki itu sama nggak tertulis dengan yang di Al-Quran sekarang? Sama bro. Sama bro. Sama. Mm-mm. Jadi tadi yang dibilang perbedaan kirat itu gimana tuh? Anda paham nggak kiroat itu apa bro? Bro Marlon, kiroat itu apa bro? Masalah gini, di YouTube-nya Kiroat Gracia itu Pelo, apa? Dijawab dulu. dia Tunggu udah dulu. ungkapkan. Bentar. Ternyata ada Saya di sini saya ambil alih ya. Al-Quran Jadi bentar beberapa Marlon. versi gitu loh. Aduh, Maksudnya Marlon. kalau supaya adil ditunjukkan Ini aja. loh Marlon. Minimal ketika kamu bicara, kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Biar kami di sini nggak punya kerja keras sekali untuk mengajarkan kamu gitu loh. Jadi ketika kamu berbicara tentang Sama, teorema Pythagoras, sama, kamu nggak konsepnya ngerti sama. angka 1. Konsepnya sama. Tunggu dulu. Kalau kamu nggak mengerti Bentar dulu. Alkitab, nggak usah bicara Kamu punya Alkitab. Roh Kudus Sama nggak sih? konsepnya. Enggak, beda. Aku akan buktikan kalau konsepnya beda. Jadi diam dulu, makanya dengarkan orang bicara. Kalau kamu jangan klaim cuma bicara. beda, saya juga bisa klaim beda. Jangan hanya klaim. Kalau hanya Yang, klaim beda, yang bilang Al-Quran dengan Biblosmu sama siapa? Makanya jadi orang itu Kamu jangan mendengar. pakai Kalau striker kamu ganda dulu. kamu di sini mau mengajar atau mau diajarkan? Kalau mau mengajar saya Tadi kasih saya waktu kamu 2 hari 2 bertanya. malam. Silakan bicara. Tadi Kamu saya bertanya, bertanya, tapi malah dijawab kembali. sendiri. Gimana sih? Iya kan? Tadi saya Iya, bertanya, malah bertanya tapi ditanya jawab balik. sendiri. Sekarang saya jawab, malah dipertanyakan. Gimana? Mana yang benar nih? Tadi saya Mana yang bertanya, kamu jawab? malah Mana yang ditanya kamu jawab balik. pertanyaan kita? Yang kamu jawab pertanyaan Tadi kita saya yang mana? coba. Kamu tahu nggak arti kiroat? Saya jawab, malah dipertanyakan. Iya, saya luruskan dulu bro. Kan jenengan Iya. nanya kiroat yang berbeda kiroat itu gimana mak? Di mana Qurannya kan gitu kata sampean. Sedangkan jenengan berarti kan pertanyaannya itu salah bro gitu. Kalau sampean menanyakan mana manuskrip kiroat Ibnu Mas'ud seumpama, kiroat Warosh, kemudian Asim, kiroatnya Nafi', Susi dan lain sebagainya. Anda bertanya seperti itu salah gitu. Makanya saya luruskan dulu yang jenengan pahami kiroat itu apa gitu loh. Kiroat itu sepemahaman saya itu berkaitan dengan cara baca, tanda baca kurang lebih gitu. Oh beda, salah bro. Ajarkan Ustaz. Gini bro, jada coba bro nanti main-main lah di pesantren-pesantren besar di seluruh Indonesia bro. Dengan tanya Saya udah ini, kiroat saya sab'ah udah itu, nonton Gracia aduh Pelo dipotong soalnya. terus. Ini mau dijawab dipotong. Oh, iya. Gimana? Ini emang gak ada sopan-sopannya nih. Ustaz Wafi udah lembut kayak gitu. Kamu tuh bertanya kan tentang Islam loh, kamu bertanya di sini. Dan Ustaz Wafi ini menjawab sesuai kapasitas beliau. Kamu bicara tentang Gracia Pelo, ikutin tuh dia di penjara tuh sekarang tuh. Ya, Gracia Pelo kamu ikutin, masuk penjara dia tuh ya. Jadi dengarkan ketika orang menjelaskan. Dengarkan ketika orang menjelaskan ya. Ya. Ngerti juga enggak kiraat, udahlah nyebut salah pula kiraat lagi. Silakan Ustaz Wafi. Kiroat itu bukan manuskrip bro, gitu loh. Bukan manuskrip kemudian harus ditampakkan gitu, bukan. Makanya bro Marlon main-main lah ke pesantren-pesantren, tanya ilmu kiroah sab'ah contohnya. Ilmu kiroah sab'ah itu gimana? Ilmu kiroah sab'ah itu antara guru dan murid bertemu melafatkan cara bacanya, dialeknya ya. Bukan manuskrip yang ditanyakan, dan itu terus bersambung. Contoh, sekarang jenengan main-main ke Jawa Timur. Di sana rata-rata menggunakan kiroah Asim biriwayati Hafs. Nah, itu sampai akan dilafatkan begini loh cara bacanya ini. Kenapa? Karena dulu Al-Quran itu gak ada harokat, gak ada titik bro. Jadi cara membacanya bukan nikut seperti di Ibrani, bukan bro. Lain gitu. Jadi kiroah itu cara dialek, cara membaca. Contoh bro ya, saya contohkan. Di dalam Al-Quran ada Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah,
Di dalam qiraah yang lain dibaca siratal ladzina an'amta alaihimu. Nah, kan beda. Him dengan himu kan beda. Itu kedua-duanya bacaan itu sama-sama memiliki oral atau sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kalau nanya qiraat, bukan disuruh tunjukin manuskrip. Salah pertanyaannya, bro. Gitu loh. Paham nggak, bro? Bro, sudah tewas, bro. Ditanya kok tewas. Udah buka tuh mic-nya. Ya Allah. Apakah perbedaan qiraat memiliki huruf yang sama? Sama, bro, sama. Sudah, bro. Yakin? Loh, saya kalau jawab itu yakin, bro. Saya belajar qiraat itu, bro. Jadi gini, nanti Marlon coba belajarnya jangan pakai bahasa Arab. Homofon, homograf, homoglif, ya. Suaranya Bang Nefros kecil, Bang. Tes. Nah, sip. Ya, jadi bahasa Indonesia aja lah. Artinya gini, Bro Marlon ya. Homofon itu apa? Homograf itu apa? Homonim itu apa? Tulisan sama, bacaan beda. Bacaan sama, tulisan sama. Bacaan beda, tulisan sama. Tulisan beda, bacaan beda. Gitu-gitu. Nah, itu dipelajarin aja gitu. Jadi pertanyaan yang Bro Marlon itu, saya tahu muaranya kemana, tapi itu nggak ada kaitan gitu dengan apa yang dibahas hari ini gitu loh. Sekarang ini, karena sekarang ini bicara soal original text gitu. Original text itu pasti mengacu kepada catatan-catatan yang paling tua gitu ya. Kalau kiroah itu kan pelafalan, itu beda lagi. Itu berkaitan dengan lidah sama congor lah. Katakanlah kan begitu. Jadi sama mulut gitu, sama suara gitu. Gimana bangsa Arab misalnya dibanding dengan bangsa Ethiopia atau dibanding dengan bangsa Barat, itu pengucapannya berbeda, spellingnya berbeda, pronunciation-nya berbeda gitu. Nggak ada kaitan dengan tulisan. Kalau tulisan itu sama semua isinya. Iya. Gitu. Betul. Karena dulu nggak ada titik, ya, nggak ada harokat. Kalau Muhammad pakai qiraat apa? Muhammad pakai qiraat kan sudah dijelaskan sama Bro Neflos, ada homo itu. Kalau homoseks tanya ke Aderion, bro. Saya tanya Muhammad pakai qiraat apa? Apaan sih pakai qiraat apa? Enggak, itu berkaitan dengan iya. Jadi begini, misalnya begini ya. Allah tuh menurunkan nabi itu di dalam bangsanya ya. Misalnya bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian mudah memahaminya, mudah dimengerti. Kenapa mudah dimengerti? Kan gitu. Artinya disesuaikan dengan kultur, dengan budaya, dengan kebiasaan, dengan pengetahuan. Makanya saya tanya original congornya itu pakai qiraat apa gitu loh. Nah, jadi gini ya. Ini kalau dijelaskan berkali-kali nggak ngerti, berarti dekat IQ-nya dengan IQ gorila ya, 90 ya. Kera tuh, bangsa kera. Jawabannya tahu nggak jawabannya? Wallahu alam. Bukan pertanyaannya Anda salah, bro. Jadi naskah proto, ya. Jadi peninggalan yang bersifat proto, nomenik, ideograf, petroglif itu beda-beda. Yang di batu disebut dengan apa, yang di dinding gua disebut dengan apa, yang di kertas disebut dengan apa, pelepah disebut dengan apa, hafalan disebut dengan apa. Nah, tapi kalau pertanyaannya mau keren, ya saya bantu. Misalnya gini pertanyaannya, mana yang lebih original pelafalannya? Ya, begini keren. Ya, mana yang lebih original antara hafalan dengan tulisan? Nah, itu baru keren pertanyaannya gitu loh. Misalnya itu mau ditanya ya, mana yang lebih original, hafalan atau tulisan? Yang saya tanya, original pengucapannya itu apa? Pakai qiraat apa? Gitu itu aja. Itu bukan pertanyaan. Nah, ini kadang-kadang orang nanya yang nggak memenuhi syarat, bukan pertanyaan itu. Itu sama kayak Tuhan bisa mati nggak, Tuhan bisa tewas nggak, itu bukan pertanyaan gitu loh. Jadi Tuhan bisa jadi dua nggak? Muhammad, ya. Ketika menyebarkan firman Allah itu, dia pakai dialek apa, qiraat apa gitu loh. Karena kan tadi qiraat itu kan banyak-banyak tuh. Lucu pertanyaannya ya. Bukan pertanyaan itu bukan pertanyaan itu. Itu cuman apa ya? Cuman metode untuk menghabiskan durasi aja gitu ya. Jadi karena udah kehabisan cara, jadi nggak itu yang dibahas, fokus lah. Yang dibahas itu bukan itu.
Kalau terlepas Pertanyaan misalnya, titipan dari siapa itu, Bro? Mm-mm. Sama ini. Mungkin disederhanakan lagi Bang Neflos bahasanya biar dia bisa bertanya gitu. Iya, enggak, bukan. Tadi sudah pakai bahasa yang paling sederhana sebenarnya. Cuman gini, nggak tahu saya yang ada di dalam kepalanya yang dia inginkan apa. Kalau saya lihat tendensinya, pertanyaan itu merujuk kepada bahwa dia ingin ada, bahwa Al-Quran itu, Al-Quran yang kita pakai sekarang ini, mushafnya itu adalah mushaf karangan manusia. Nah, sebenarnya itu muaranya kalau saya baca ya dari pergerakan, dari Jangan caranya. suzon lah, jangan Oh suzon. enggak, ada ilmunya, ilmu semiotik itu. Ilmu semiotik ada, dalam psikologi juga ada itu ilmunya. Dan itu jadi terapan ilmu yang komprehensif bahkan gitu. Jadi saya bisa mengamati gejala itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak memenuhi syarat, itu bukan akademik, bukan akademis, itu udah tendensius namanya. Nah, makanya Dikasih lagi aja. ya mungkin telat gitu masuknya ya, mungkin telat masuknya gitu. Tadi udah asik loh pembahasannya, cuman jadi turun level lagi gitu. Jadi Iya, pembahasan kaum betul. sudra, kan nggak asik gitu. Ini gejala kejang-kejang ini sudah. Kita sudah tinggi tadi Oke, pembahasannya, Bro. Nggak bisa jawab berarti ya. Pertanyaannya Nggak bisa jawab salah, Bro. Aduh, Enggak, gimana sih? Gini. Ada orang gila bertanya, kira-kira kalau kita nggak Kalau nggak bisa, kita saya nggak bisa tanya jawab, sedikit dulu. yang gila siapa gitu? Misalnya gini nih ya, ada orang gila bertanya, kalau kita nggak bisa jawab, yang gila siapa? Nggak bisa jawab ya? Kalau Ada kamu orang nggak gila bisa bertanya. jawab, kamu bermain di Berarti arena siapa? pribadi, begitu loh. Berarti Itu gila memang siapa? begitu. Kalau kamu nggak bisa jawab, saya tanya Zulkifli nih. Iya, jadi orang gila, Pertanyaannya salah, Bro. Saya Orang kasihan gila. sama jenengan. Saya udah bukan mau bagaimana lagi ya, seharusnya menggunakan bahasa yang bisa dimengerti gitu. Jangan bahasa-bahasa bangsaan an. Itu bangsaan an itu kan belum kompleks bahasanya, nggak jelas gitu. Iya, bangsaan an itu nggak jelas. Ada loh, peradaban itu ada. Kebiasaan makhluk Neanderthal 250.000 tahun yang lalu itu memang kayak gitu. Komunikasinya nggak jelas, maka putus rantai peradabannya. Iya. Iya, Dulu peradaban ada. juga menyembah batu kok. Zaman dulu juga peradaban menyembah batu. itu masih anak baru nyembah batu, masih anak baru, dan nyembah matahari juga masih anak baru. Yang nyembah angin ada. Mau saya tunjuk peninggalan yang Peradaban, nyembah angin. peradaban zaman dulu juga menyembah Iya. batu. Iya. Iya, nanti kita bahas itu aja makhluk purba mau. Nanti kalau ditanya balik, Boleh, bingung. boleh. Kamu kalau ditanya balik bingung. Boleh. nanti. Oke, Siapa oke, yang lebih Marlon purba? sudah cukup Nyembah ya. batu atau Kamu nyembah sudah Tuhan? bertanya. Terima kasih. Oke, Marlon, Terima kasih. Marlon sudah cukup Assalamualaikum kamu bertanya. Sekarang warahmatullahi gantian, jangan pergi dulu, wabarakatuh. ditanya balik. Jangan pergi dulu, ditanya balik dong. Parameter yang kamu tanyakan kepada kami juga akan kami pertanyakan kepada kamu. Silakan siapa yang mau mengambil kuda-kuda untuk bertanya? Nah, Saya boleh. kalian nggak bisa jawab kok. Silakan, Gimana boleh kalian silakan. bisa jawab? Mas Jadi Kodias gini. foto, tafadhol. Masalah tekstual, masalah varian. Nah, ini kita akan menggunakan parameter yang sama ya. Coba kamu lihat di Daniel 4 nomor 24. Di sini ya. Aduh, kelihatan nggak ya? Bismillah, benar kelihatan. Di sini tulisannya Lahen, Malka, Milki, Yisfar. Nah, di sini ada dua varian nih. Di sini ada Alik, di sini ada Alak. Ya. Ini ada dua varian nih. Mungkin cara orang Temoni membaca itu seperti Alik, tapi kalau orang Sephardim itu membaca itu Alak. Nah, di sini juga nih. Ya, di sini ada Wehosik, di sini ada Wehasak. Nah, ini ada dua varian, ada dua dialek yang digunakan. Nah, sekarang pertanyaannya, Daniel ini menggunakan dialek yang mana? Silakan. Saya sarankan Sirius Moto belajar homofon, homograf, homoseks sama Zulkifli. Kok Thank gitu? you. Udah ada ketahuan kan? Itu Enggak, jadi gini loh. Tadi Saya nggak sebenarnya saya udah menghujat ngasih, tadi saya udah ngasih spoiler, orang gila kalau ada itu diabaikan atau dilayani. Kan gitu. Cuman Uniriva kan nggak nangkep kode itu kan. Itu ada dalam bab psikologi loh. Dan itu valid Iya, kan, iya. terbukti kan. Kajian tunggu, akademisnya aku lagi terbukti. sibuk. Bentar aku lagi Iya. order makanan, Bang Neflos. Itu ilmu psikologi itu bukan ilmu sembarangan, langsung dibuktikan dengan terapan Oh, ilmu iya, itu. iya, wait, Ketahuan kan tendensiusnya. Aku lagi ini, aku lagi pesen makanan ya Allah, lapar dari tadi. Lanjut Wilisu. Oh my god, aku lapar, oi. Aku lagi ini. Silakan.
Oke, Iya, makasih. Ini saya dijawab begitu Oke. sih, homoseksual Iya. gitu. Janganlah. Bentar Uni, izin 7 menit aja. 10 apa saya salat tuh sebentar. Lanjut. Oke, makasih Bang Moto. Mungkin yang maksud dari Bang Marlon tadi sebenarnya sih begini sih pertanyaannya. Mungkin dipertanyakan ketika Muhammad menyampaikan wahyu kepada sahabat-sahabatnya, itu utamanya dia menggunakan dialek apa? Karena memang saya juga sih sudah tahu sih dalam hadis juga memang permintaan Muhammad kepada Tuhan untuk mempermudah sahabat-sahabatnya untuk membaca apa yang disampaikan oleh Muhammad itu memang ada dalam hadis, aku sudah tahu. Cuman masalahnya mungkin yang dimaksud oleh Bang Marlon tadi, dia pengen tahu asli atau dialek utama yang digunakan Muhammad itu yang mana yang benar. Itu aja sih. Loh, justru terjawab itu sama pertanyaan sampean itu. Ya, Gimana? jadi gini, izin Ustadz kalau boleh masuk Ustadz ya. Jadi Lanjut, nanti coba lanjut. Ustadz diluruskan ya. Jadi begini, ada yang harus kita tahu bahwa zaman dahulu bangsa Arab itu punya aib. Aibnya apa? Barang siapa yang bisa baca dan bisa tulis, itu adalah orang-orang yang lemah. Beneran, itu orang-orang yang bodoh dalam bangsa Arab. Kenapa? Mereka mengunggulkan hafalan. Itu budaya, makanya pendekatannya nggak bisa hanya melibatkan satu instrumen, harus berbagai macam instrumen gitu. Nah makanya, apakah hanya Nabi Muhammad SAW yang tidak baca dan tidak bisa tulis? Oh banyak dulu bangsa Arab itu. Kenapa? Karena dianggap aib. Hafalan itu lebih unggul daripada apapun. Orang yang bisa baca dan orang bisa tulis itu orang yang bodoh dulu, menjadi aib itu. Jadi kalau pertanyaannya bahwa bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan firman, lalu kemudian firman itu dihafal, lalu bagaimana lagi pertanyaan dengan firman-firman yang tertulis di dalam pelepah kurma atau di tulang-tulang, kan begitu. Nah itu kita lihat pendekatan sejarahnya lagi, gitu ya, pendekatan sejarahnya lagi. Ya intinya tadi udah jelas ya, bahwa kiroah dengan cara kiroah, dilafalkan lalu kemudian dihafal. Dilafalkan lalu kemudian dihafalkan. Nah hafalan itu siapa yang menjadi validatornya? Dia akan bersandar kepada baginda Nabi Muhammad SAW nanti. Siapa saja yang menghafal itu dan itu terjaga, kan begitu ya. Maka di zaman kekhalifahan itu, di zaman khalifah itu, nah itu dibuat gitu, mushaf namanya. Nah mushaf itu juga terdiri dari berbagai macam jenis ya begitu ya. Tapi bukan berarti merubah isi. Itu hanya metodologi supaya bangsa-bangsa lain bisa membacanya, mudah mempelajarinya, gitu. Kan gitu dia. Tapi keputusan itu semua sudah langsung diawasi oleh baginda Nabi SAW. Jelas itu diawasi oleh baginda Nabi. Kan begitu kira-kira. Ya. Oke, masalah validasi yang tadi Pak Ustadz Wafi tadi sampaikan bahwa memang Al-Quran itu divalidasi oleh Muhammad. Cuman kan yang kita ketahui bersama bahwa ketika mushaf itu dikumpulkan dan dibukukan dalam satu buku, yang jadi pertanyaan kan mungkin adik Marlon tadi merujuk kepada yang masalah tulisannya itu merujuk ke satu tulisan satu dialek, apa dialek-dialek lain itu masih digunakan, karena yang setahu kita juga bahwa ya mushaf itu sudah dibakar, jadi otomatis bakal sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena yang jadi pertanyaan begitu kan belum selesai aku Bang. Ustaz Wafi bentar. Iya, kan pertanyaannya sudah salah. Dibakar itu setelah zaman Sayyidina Abu Bakar, jauh. Dikumpulkannya zaman Sayyidina Abu Bakar, lebih lama, jauh. Jadi jangan dicampur-campur gitu kalau nanya. Mungkin dibaca dulu sejarahnya biar nyambung gitu cara jawabnya. Monggo lanjut. Enggak, masalahnya nyambung gimana? Karena kita tahu kan memang Al-Quran itu ya kan sudah dikumpulkan, pernah juga dibakar. Yang jadi masalahnya, bentar Bang, aku kan belum selesai. Kan jadi masalahnya kan orang-orang kan jadi bingung begini, orang-orang yang tahu mungkin atau mungkin ada juga yang nggak tahu. Nah, jangan pakai mungkin loh Willy Su. Gini, tunggu. Mungkin itu tidak digunakan dalam ranah diskusi. Kalau kamu mau mengkritisi bahwa data valid, kalau kamu pakai mungkin, kami mohon maaf kami nggak mau seperti Bang Neflos bilang tadi. Mohon maaf ya, kami menanggapi ini sia-sia. Ustaz Wafi itu mondok loh bertahun-tahun di Ponpes Digiri. Masa mau menanggapi kemungkinan dari kamu? Tolong kamu bawa dasar di sini bahwasanya yang kamu pegang itu kuat. Ada pernyataan literatur Islam menyatakan bahwasanya ada A, B, C, dan D. Baru kita tanggapi di sini, kita diskusikan. Kalau kemungkinan dari kamu yang tidak pernah belajar dan tidak pernah mondok kami tanggapi,
Lebih baik saya menanggapi anak saya yang bertanya, kenapa Tuhan laki-laki dan perempuan, Bu? Nah, jadi bingung nanti kan. Jadi tolonglah, jangan bawa kemungkinan-kemungkinan di sini. Bawa data valid yang memang kita diskusikan di sini. Apa polemik yang mau kamu angkat terkait tentang Al-Quran? Baru kita bisa bahas di sini. Dan kamu pahami setiap apa yang kamu katakan, tolong kamu pahami. Jangan kayak Marlon tadi, nggak ngerti dia apa yang diomonginnya. Lanjut. Ya gini, aku tuh kan belum selesai, cuman ya dipotong sih nggak apa-apa sih, cuman kan ya bisa nilai aja sih teman-teman di sini. Gini maksudnya, aku kan Iya, teman-teman bisa menilai. Nggak apa-apa. Ini jangan naik darah lah, kan gini. Kita itu sudah tahu dan kita tidak ada kemunafikan dalam ilmu yang kita tahu bersama bahwa memang Al-Quran itu pernah dibakar. Nah, yang kita bahas tadi masalah dialek. Nah, kita ketahui bersama memang ada 7 dialek yang digunakan. Yang dimaksud dari Marlon tadi mungkin dia mempertanyakan ketika Muhammad menyampaikan firman kepada sahabat-sahabat, dia menggunakan dialek apa? Nah, itu jawabannya sih saya sudah dapat tadi dari Pak Ustadz Wafi bilang bahwa pertanyaan aku dijawab oleh pertanyaan aku sendiri. Bahwa memang dalam hadis itu ditulis bahwa Muhammad pernah memohon kepada Tuhan untuk mempermudah sahabat-sahabatnya untuk membaca atau menghafalkan firman-firman yang disampaikan oleh Muhammad. Cuman yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah di sini, ketika satu buku yang sudah dikanonkan, apakah yang dikanonkan itu masih menggunakan? Kita nggak pakai kanon. Buku yang sudah. Jadi gini, saya udah tahu muaranya itu. Jadi gini ya. Iya, kita nggak pakai kanon loh. Saya pakai bahasa sederhana saja ya. Misalnya begini. Ada salah satu. Gini. Enggak, saya tahu muaranya. Gimana saya harus bantah. Kita harus bantah sesuatu yang salah gitu loh. Nggak bisa. Kamu ngerti nggak kanon itu artinya apa? Jadi nggak bisa kalau kamu katakan Al-Quran itu di kanon gitu loh. Jadi gunakan bahasa-bahasa Al-Quran gitu loh. Gini maksudnya gini dulu. Gini. Ketika saya itu mau menyampaikan suatu kebenaran yang memang teman-teman di sini sudah tahu semua, di banyak berapa orang ini ada kebenaran apa? Orang kamu ngomong aja kamu nggak tahu yang kamu ngomongin. Kanon artinya apa? Begini, maksudnya masalahnya begini. Banyak orang yang awam yang tidak tahu kisah dan sejarah ini, ya kan? Jadi saya ini ingin menyampaikan, hanya ingin memberitahukan kepada orang-orang awam yang tidak tahu. Jangan dipakai. Padahal orang-orang yang ada di sini sudah tahu, Ustaz Wafi sudah tahu, Uni Rifa sudah tahu. Tapi ketika saya mau bahas ini, nggak mau sampai aku selesai, terus bilangnya aku ini kok salah. Padahal ini itu justru perilaku hipokrit. Jadi dia ada istilah-istilah gitu ada. Jadi banyak kalau kita mau pakai istilah-istilah banyak. Jadi gini ya. Contoh nih kita ambil coba analogi aja. Sorry. Saya pakai analogi satu sampel saja misalnya. Bahwa kalau memang Al-Qur'an itu misalnya ya, atau Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan firman Allah itu dengan pelafalan, apakah serta-merta pelafalan itu sudah memiliki gramatikal di dalam bahasa Arab atau belum? Kan gitu dia. Saya bilang bahwa pelafalan itu datang dari Allah Ta'ala. Kenapa? Salah satu bukti nyatanya adalah ayat-ayat mutasyabihat yang bangsa Arab sendiri nggak tahu artinya. Artinya apa kesimpulan dari situ? Bahwa pelafalan itu datang dari Allah Ta'ala yang kemudian diucapkan oleh baginda Nabi. Kan begitu. Nanti terlepas alasan-alasan kenapa Allah itu menurunkan ayat mutasyabihat, itu panjang lagi ceritanya. Cuman intinya itu menjadi satu rujukan kita. Bahwa tidak serta-merta apa yang sudah diketahui oleh bangsa Arab yang berkaitan dengan ilmu lingual itu ada 2. Pertama yang disebut dengan fonemik, yang kedua fonetik. Nanti belajar lagi, cek di Google. Fonemik itu apa? Ilmu bunyi, ilmu suara. Fonetik itu apa? Gitu. Belajar lagi. Ada lagi tadi homograf, homonim kan begitu ya. Nah, jadi tidak serta-merta bahwa seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu ketika dia mendapat firman, dia menyampaikan sesuatu yang diketahui oleh bangsa Arab dengan caranya. Oh enggak, Nabi Muhammad tidak menyampaikan dengan caranya, tetapi dengan perintahnya gitu. Nah sehingga ditangkap oleh bangsa Arab, ditangkap oleh para sahabat. Wahai Muhammad, apa ini kira-kira artinya? Kan begitu kira-kira. Ya hanya Allah mengetahui kalau ayat mutasyabihat itu. Nah tujuannya apa dimusafkan? Karena memang ayat ini akan disebarkan kan begitu kepada bangsa-bangsa lain supaya mudah difahami. Maka dibuatlah satu metodologi penulisan. Kan gitu ya, penulisan. Nah nanti penulisan itu terdiri dari beberapa cabang-cabang ilmu lagi. Kan begitu, bagaimana bicara soal harokat, makhrajul huruf, tajwid, dan lain sebagainya. Itu pas nanti Ustaz Wafi yang menjelaskan itu. Tapi secara point of view-nya bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan lafalannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dihafalnya. Gitu ya. Nah nanti bangsa Arab peradabannya lebih maju untuk membuat satu gramatikal baru, itu urusan lain. Itu urusan lain karena always changing. Bahasa Arab ini bertambah dan bertumbuh terus dia. Oke?
Ya, itu aja mungkin. Oke, sudah. Nah, oke, giliran saya ya, supaya kan teratur, jangan dipotong-potong. Begini, aku lebih senang kalau misalnya ada 439 orang yang menonton. Karena begini, apa yang saya sampaikan itu sesuatu yang memang tertulis dalam hadis dan itu merupakan sejarah. Nah, ketika saya menyampaikan bahwa dialek-dialek yang disampaikan oleh Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, terus musafnya yang sudah dikumpulkan dan dibukukan, itu jadi pertanyaan. Mungkin Marlon tadi dia merujuk kepada apakah Al-Quran itu yang sudah dibukukan satu buku itu masih menggunakan 7 dialek, 7 aruf, apa tidak? Karena kalau misalkan cuma menggunakan satu buku itu atau satu dialek satu dialek satu aruf, kenapa masih ada dialek-dialek yang lain? Karena yang kita tahu bersama bahwa dalam sejarah tersebut bahwa musaf-musafnya ya naskah-naskah yang dikumpulkan setelah dibukukan itu sudah dibakar. Kenapa masih ada muncul ya tulisan yang berbeda? Itu yang mungkin dimaksud dari Marlon. Nah, ini kan saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat, apa yang pernah saya ketahui dan saya pernah baca. Nah, mungkin Ustaz Wafi juga sudah tahu, Uni Rafi juga mungkin sudah tahu, tapi maksudnya di sini kan kalau dipotong-potong kan akan pasti kan mereka berpikir, oh apa yang Willy sampaikan tidak benar, padahal ini benar, kebenaran yang memang ya tidak bisa ditolak karena dalam hadis ini tertulis seperti demikian. Ya nggak tahu sih kalau bisa kan apa hadis mana tuh hadis mana, coba kebenarannya itu pakai data dong, jangan pakai kemungkinan ludah doang. Hadis mana yang kamu bawa, coba ya, kita mau lihat kan gini ya kan gini beginilah kalau misalkan aku diskusikan kalau masuk room pasti dipotong-potong gini padahal mereka itu sudah tahu tapi akan memojokkan gini gini Uni caranya Uni itu memojokkan orang aku sudah tahu iya tahu kamu merasa terpojok berarti enggak. Kamu tahu tidak hadis yang kamu baca itu minimal nama hadisnya apa, di dalam kitab apa, nomor berapa. Kalaupun kamu tidak mampu tunjukin, setidaknya kamu mungkin mengingat nasnya atau bunyi hadisnya. Mustahil kalau kamu pernah membaca, kamu tidak ingat sama sekali gitu loh. Setidaknya begitu. Kalau ya Al-Bukhari pasti sudah tahu. Begini, kemunafikan seseorang itu ketika sudah tahu, terus dia tidak beranggapan bahwa oh tidak ada. Itu suatu kemunafikan yang sangat luar biasa dan suatu dusta yang mendustakan orang-orang awam yang memang tidak tahu. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu kenyataan kebenaran yang mereka pengen kayak simpan-simpan ya. Gitu, sampai di dompet saya mana. Saya masuk dulu gitu. Ya, Mas Willy. Oke, Ustaz Wafi. Oke, siap. Gini, Mas Willy. Contoh gini, Mas Willy. Gini ya. Ini. Dulu ya, kan tidak ada harokat, bahkan tidak ada titik. Awalnya. Tidak ada harokat, tidak ada titik. Ini sudah saya coba contohkan ya, saya tulis ya. Nah, manuskripnya satu, begini. Manuskripnya satu. Nah, Rasulullah itu menyampaikan dengan 7 kali versi. Contoh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, kepada Sayyidina Abu Bakar. Kepada Sayyidina Umar. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kepada Sayyidina Ali, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi teksnya satu, manuskripnya satu, dilafadzkan oleh Rasulullah dengan menggunakan 1, 2, 3 cara baca. Paham nggak? Gitu, Mas Wilisu. Jadi kalau ditanyakan contoh qiraah Asim ya. Qiraah Asim. Biriwayati Hafs. Ya, biriwayati Hafs. Ini harus ada original teksnya. Kemudian Nafi. Ini harus ada original teksnya. Gak gitu. Jadi teksnya satu manuskripnya. Cuma Rasulullah memberikan qiraah ya, dialeknya mencontohkan beberapa kali. Gitu Mas Wilisu, biar paham. Biar gak minta manuskrip ini qiraah ini gak gitu. Jadi biar nyambung lah gitu. Lanjut Bang Neflos. Aku pertanggapi dulu Bang Ustaz Wafi. Begini Bang Ustaz Wafi, yang Ustaz Wafi bilang itu aku tahu. Cuman masalahnya kan tadi kan saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika sudah dibukukan dalam satu buku, satu tulisan, satu dialek, itu yang saya maksud tadi. Mungkin Ustaz Wafi sudah ngerti sih maksud saya. Ketika sudah dibuka dalam satu buku, satu dialek, kenapa masih ada lagi ya Wars, ada Hafiz, ada lain-lain lagi ya. Itu yang saya maksud Ustaz Wafi.
Bukan masalah ya. masalah dialeknya, bukan. Aku nggak gini, permasalahkan itu. Bang Kan Wisnu. saya kan bilang dulu gak ada harokatnya, gak ada titiknya, bro. Aduh. Makanya Lanjut, coba, Maniflos. ya Bang, coba sedikit ya. Bang Wilsu kan tadi sudah paham maksud Ustadz Wafi. Sekarang nih gini, kita yang mau tahu pahamnya Bang Wilsu. Bang Wilsu, coba dulu beritahu kita perbedaan antara lafal dan lafaz. Apa bedanya lafal dan lafaz? Biar enak gitu diskusinya, biar nyambung. Apa bedanya lafal dan lafaz? Turun orang itu. Iya, kenapa tiap saya berseru tuh kayaknya yang Oten tuh kayak laris yang terkentut-kentut gitu ya. Ada apa ya? Kok bener hadis itu ya? Itu Bisa bukan gitu ya? Oten, itu mah iblis, bukan Oten. Bukan ya, bukan Oten ya. Jadi apa tuh? Dia apa? Iblis. Jadi dia Ada kira, Ananias tuh. kan gini ya teman-teman ya. Dulu kan lafat itu gak ada titiknya, gak ada harokatnya, sudah kosongan. Manuskripnya satu, disampaikan oleh Rasulullah dengan beberapa kali contoh bacaan seperti tadi. Nah, akhirnya kan para ulama, para sahabat ini kan menulis untuk mempermudah umat lain di luar Arab, atau kita istilahkan bahasa Ajam ya, orang Ajam, itu agar bisa cara bacanya, lalu dikasihlah harokat, dikasihlah titik. Makanya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud contohnya, dalam surah Al-Baqarah tertulis wa mallahu bighafilin amma ta'malun, pakai ta. Kemudian dari sahabat Sayyidina Umar, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, pakai iya. Langsung dikasih titik. Ada yang pakai ta, ada yang pakai iya. Yang awalnya tidak ada harokat, ditambahi harokat biar orang di luar Arab paham cara membacanya, karena mereka ada hafal. Kalau sahabat sudah hafal, tidak usah dikasih tulisan pun dia paham. Nah, kok ada yang berbeda, ada yang ya, ada yang tak. Sama-sama pernah dilafadzkan Rasulullah. Cuma dikasih titik sama harokat, mempermudah orang di luar Arab agar membaca. Bahwa inilah dialek-dialek. Kalau original teksnya ya satu, nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya, gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut, Bang Nefus. Iya, jadi di KBBI aja, ya, siap, dokter. Jadi sebenarnya gini, di KBBI itu coba sekarang searchingnya di KBBI, perbedaan lafal menurut KBBI dan perbedaan lafaz menurut KBBI. Jelas itu perbedaannya antara penulisan dan pengucapan. Yang ditanyanya tadi apa? Penulisan atau pengucapan? Jadi kita bingung, dicampur aduk kayak nasi padang gitu. Nah, kita nggak suka gitu, pakai metodologi Kristen itu kan metodologi nasi padang, campur-campur, pusing kita. Yang mana nih dulu yang mau diiniin gitu. Jangan pakai metode nasi padang ya kalau mau nanya. Ya silakan. Nasi padang ya, masih mending nasi padang ya. Benar. Jadi pertanyaannya tidak jelas. Dia sudah tahu qiraat itu cara membaca, bukan merubah hurufnya, tetapi masih ngeyel. Artinya apa ya? Apa yang dia mau cari? Arti maknanya tidak berubah. Cara membaca sudah dikasih tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kemudian tadi kadang kan waduhe, artinya barangkali sesuai dengan lidahnya orang ini. Barangkali Ustaz Sofiara dan saudara-saudaraku semuanya, Uni Rifa, apa namanya dulu kenapa namanya sudah berubah nervous. Ini pengembara akal sebenarnya ini. Dengan Denis dan Chaos Moto saudaraku. Jadi ini memang selalu dipertentangkan, apalagi mencari apa namanya itu yang ditulis-tulis itu. Sementara kan budaya hafalan menjadi budaya umat Islam kan. Nah, yang saya pahami setelah banyak saya baca-baca bahwa apa yang ada di manuskrip itu hanya mencocokkan dengan apa yang dihafalkan. Jadi kalau cocok ya sudah, bismillah, lanjutkan. Seperti itu. Dan tidak ada manuskrip waktu itu dulu yang dikumpul oleh Hafsah ya. Ini yang saya pernah baca. Hafsah pada zaman Abu Bakar. Iya. Ya. Seperti Kenapa, itu. Sorry, saya Hafsah kan lanjut yang kumpul waktu itu. Ya, seperti itu. Dan qiraat itu sudah diterangkan dengan jelas oleh Ustaz Najah. Apalagi dipertanyakan, sudah diberi contoh. Caranya begini Ali, caranya Umar begini, caranya Abu Bakar begini. Tapi masih ngeyel. Apa sebenarnya dia mau?
itu intinya. Artinya berhadapan dengan orang bodoh. Sepakat saudaraku. Kalau artinya gini. Ya silahkan, aku minta tolong Bang Moto atau Sawafi, tolong dong dijagain room aku tinggal sebentar ya. Lanjut Sawafi. Siap. Jadi awalnya kan begini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya silakan Sawafi. Rasulullah, di zaman Rasulullah itu belum ada ya, belum ada titik, belum ada harokat, belum ada apa. Anggaplah seperti ini. Tapi aslinya bukan begini tulisannya, tapi menggunakan hot kufi. Kalau hot kufi, maka tulisannya begini nanti. Coba saya anukan dulu. Nah, begini. Ini hot kufi, seperti ini. Hot kufi lurus-lurusan, anggaplah seperti ini dulu. Nah, kemudian berkembang ya, agar memudahkan orang yang di luar Arab. Begini, gak ada titik, gak ada harokat. Rasulullah mengajari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Baru ada yang namanya titik, ada harokat. Tujuannya agar mempermudah cara bacanya. Dialek-dialek yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril. Wadduha. Seperti itu. Rasulullah juga ngajari kepada Ubay bin Ka'ab. Cara bacanya wadduha, begitu. Nah, nanti dari sini karena awalnya ini mushaf yang pertama gak ada harokat, gak ada titik. Di zaman para sahabat sampai akhir itu diberi harokat, diberi titik sesuai apa yang dia dengar dari hafalan dari Rasulullah. Kayak tadi ada yang pakai iya, ada yang pakai tak. Ini akhirnya juga seperti itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu nyambung kepada bacaannya Nafi', Imam Nafi', Warosh. Kemudian Ubay bin Ka'ab turun sampai Asim. Nah, begitu. Dari semuanya ini siapa yang menvalidasi? Yang nyambung ke sini. Siapa yang menvalidasi? Rasulullah. Manuskripnya satu, Rasulullah ngasih contoh cara bacanya berbeda-beda. Akhirnya karena cara baca berbeda-beda, ditulislah mushaf-mushaf para imam itu untuk mempermudah orang yang di luar Arab. Begitu. Itu loh maksudnya. Lanjut, teman-teman. Izin Ustaz sekali. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan beberapa teman-teman di bawah ya. Saya yakin saya coba ramal begitu ya pakai antena saya. Itu Ustaz begini. Jadi Rasulullah mengajarkan hal itu kepada beberapa sahabat di mana pengajaran itu terdapat pelafalan yang ada perbedaan di situ ya. Nah, pertanyaan saya itu begini Ustaz, apakah pelafalan yang berbeda itu sama juga datang dari Allah Ta'ala ya 2 kali, 1 kali atau bagaimana? Karena kan ini kalamullah kan nih, kalam lafsi ya kalau saya nggak salah itu. Apakah memang sama atau Rasulullah SAW itu menyesuaikan dengan apa yang dipahami, dimengerti oleh orang gitu. Nah itu saya mau bertanya juga itu, Ustaz. Hadisnya kan begini. Unzilal Quran. Quran diturunkan. Berarti kan ada yang menurunkan dari Allah. Ala sab'ati ahruf. Sudah dengan menggunakan 7 huruf. Begitu. Jadi Allah yang menurunkan. Tidak berani Nabi Muhammad ijtihad sendiri. Iya. Baru paham. Iya. Betul. Siap. Lafadznya unzila. Quran diturunkan. Berarti kan ada yang menurunkan. Betul. Yang menurunkan
karena itu yang mengucapkan Rasulullah, berarti yang menurunkan kan Allah. Nah, ala sab'ati ahruf, dengan menggunakan 7 dialek. Gitu. 7 dialek ya. 7-7-nya itu datang dari Allah Ta'ala. Betul. Oh, siap. Berpaham. Siap. Kan itu ada dalilnya itu Bang Neflos, di mana Rasulullah minta kan sama malaikat qiraat itu. Kan ada dalilnya itu. Betul. Siap. Karena kenapa kok Rasulullah sampai minta? Melihat para sahabat ada yang di berbagai daerah Jazirah Arab itu sulit mengucapkannya itu. Kita kalau nggak percaya teman-teman ya, sampai sekarang orang Arab ya, ketika huruf pertama kasroh lalu langsung dhammah itu mereka sulit. Contoh, saya di pondok dulu 1 tahun kerjaannya itu menerjemah tamu-tamu yang dari luar Arab. Saya waktu itu beliau ingin menyebutkan jam 6 7. Jam 6:30 kan berarti bahasa Arabnya jam 6 lebih 30 menit. Nah, bahasa Arabnya kan begini seharusnya. As-sa'ah as-sadisah wan nisfu. Nah, Arab itu tidak bisa bilang nisfu. Tapi bilangnya as-sa'ah as-sadisah wan nus gitu. Nisfu itu susah mereka. Jadi nus langsung seperti itu. Intinya seperti itulah teman-teman contohnya. Nah, begini Ustaz, sekali lagi. Saya juga mau bertanya ini untuk saya pribadi Ustaz. Jadi, misal seandainya begini. Pada saat kita sholat, begitu ya. Pada saat kita sholat, kita menunaikan rukun-rukun sholat. Lalu kemudian mungkin di dalam pelafalan kita pada saat sholat itu terjadi kesalahan. Mungkin bisa jadi tanpa kita sadari atau mungkin karena kita belum tidak belajar secara komprehensif ya. Maksudnya dengan lafaz-lafaz itu terhadap lafaz. Pertanyaannya adalah apakah kira-kira itu bisa membatalkan rukun sholat atau tidak? Begitu. Kira-kira ketika ada pelafalan yang bukan begitu sebenarnya bunyinya. Berkaitan dengan tadi 7 metode dialek yang diajarkan oleh baginda Nabi. Nah, begini Mas Neflos. Kalau masalah sholat itu dibagi jadi 2. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun yang berupa gerakan, ada rukun yang berupa ucapan. Nah, salah satunya syarat orang menjadi imam contohnya ya. Tidak boleh lahan. Lahan itu artinya semacam pelo atau tidak bisa mengungkapkan huruf yang benar. Sehingga dapat merubah makna tersebut. Contoh. Di dalam Al-Quran ya ada ayat seumpamanya itu saya contohkan ya, apa contohnya itu langsung berubah nanti maknanya itu al-birru, nah birrul walidain. Nah dia tidak bisa bilang kasroh karena pelo atau apa, akhirnya dibaca barru. Birrun artinya berbuat baik, birrul walidain berbuat baik kepada orang tua. Barrun artinya daratan, burrun artinya gandum, padi. Langsung berubah maknanya. Nah, orang yang seperti ini tidak boleh jadi imam. Kenapa? Merubah lafaz. Kalau metode dialek yang digunakan, itu boleh. 7 dialek manapun, contohnya wadduha, wallaili idza sajad, boleh. Tapi kalau sampai merubah huruf, itu yang membuat batal sholatnya dia. Mantap. Makasih Ustaz. Ada pertanyaan. Ini saya imbau untuk teman para laki-laki yang belum menikah, lebih baik ya sebelum Anda jadi imam untuk istri Anda ya coba fasihkan lagi dalam membaca ya, karena nggak boleh jadi imam. Syarat jadi imam itu tadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Wafi ya, nggak boleh sembarangan tuh. Ada banyak loh yang sering ini ya. Dikit unik. Ada yang sering salah itu teman-teman. Di Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kan wajib ya, wajib fasih dan wajib dibaca. Jadi kalau nggak mampu membaca Fatihah, maka harus membaca Al-Quran yang lain yang kira-kira seperti Fatihah panjangnya. Nah, Fatihah ini banyak kesalahan ini. Iyyaka. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iyyaka artinya kan hanya kepada engkau. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada engkau. Nasta'in kami meminta pertolongan. Iyyaka ini kalau nggak ditekan, dibaca iyaka, ya, gak ada tasdidnya, gak ditekan gak ada seperti itu, maka artinya matahari. Coba lihat di kamus nanti ya. Iyaka
hanya kepada matahari nak butuh kami menyembah. Gitu nanti maknanya. Bahaya sekali. Waduh, nauzubillah min dzalik. Waduh. Itu Tapi padahal kalau kita cuma kurang tidak sadar, tekanan ya. Ustaz, tapi kalau kita tidak sadar, apakah jatuh itu syirik di situ? Oh, enggak sampai syirik. Enggak, Cuma kan? iya, enggak sampai kalau syirik. Karena dia tidak meyakini kan, dan tidak paham gitu. Cuma masalah kalau jadi imam gitu. Betul, Nah, terus gimana pernyataan Ustadz? Orang cadel itu berarti tidak boleh jadi imam ya Ustadz? Orang lahan, orang pelo, terus melafatkan adza menjadi za semuanya ya, tidak bisa. Memang aslinya begitu. Itu tidak boleh Nggak jadi bisa imam. jadi imam. Iya. Terus gimana Nabi Musa? Nabi Musa kan tidak ada rukun kok seperti itu sholatnya, Uni. Oh, nggak ada. Uni ada-ada aja. Ini penting sekali loh, ini penting benar itu. Tapi Ustaz begini Ustaz ya. Ustaz, ini pertanyaan yang agak sedikit ekstrim ya Ustaz ya. Ini agak sedikit ekstrim ini. Mohon maaf ini Ustaz, saya bukan ada menguji, tapi memang ini pengen saya tanya. Kenapa dalam bacaan-bacaan sholat atau dalam Suara trompet siapa? Trompet Luga. Malaikat Israfil kayaknya sudah mulai marah sama Willy Show ini. Luga itu, luga. Enggak, itu aku sorry. Aku lagi geser kursi, bentar lagi nyapu. Maaf. Aku lagi geser kursi. Maaf. Lanjut. Trompet luga. Ya. Ini berkaitan dengan lafal ya Ustaz ya. Kenapa pada saat rukun sholat tadi, ketika ada pelafalan kita yang secara tidak sengaja sebenarnya itu tidak membatalkan rukun sholat atau bahkan tidak dikenai sanksi oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah alam bisawab kembali lagi nanti niatan manusia itu beribadah untuk apa. Tetapi dalam urusan talak ini nggak ada toleransi Ustaz. Ketika sudah dilafalkan walaupun dia dalam keadaan tidak sengaja jatuh hukumnya. Nah ini kenapa lebih tinggi kedudukan ini? Padahal sholat itu masuk dalam rukun Islam yang wajib bahkan. Nah, itu Ustaz, pengen tahu saya itu. Kenapa itu Ustaz kira-kira ya? Ada 3 perkara yang bercandanya itu jadi beneran ya. Yang pertama talak, yang kedua memerdekakan budak, yang ketiga nazar, begitu. Jadi contoh saya bercanda, istriku, jangan saya lah, orang lain gitu. Dia mentalak istrinya, keadaan bercanda itu terjadi, langsung terjadi. Seperti itu. Dan nasnya, hadisnya ada. Nah, apalagi yang tidak boleh bercanda? Memerdekakan budak dulu ya. Dulu kan kalau perang, kalau ada orang yang ditawan kan dijadikan budak. Nah, ini bukan berlaku cuma sama Islam, Romawi juga gitu, banyak budaknya. Nah, ketika saya mengatakan kamu sekarang merdeka, hanya bercanda, maka terjadi. Nah, hal-hal seperti itu maksimal ya, sejauh apa yang sudah saya baca. Kalau ditanyakan kenapa kok bukan sholat, kok kok harus bercanda. Nah itu saya belum mendalami apa hikmah di dalamnya. Tapi nasnya dari Rasulullah sudah seperti itu. Jadi 3 perkara itu, makanya di dalam hukum fikih, kalau ada orang main film seumpama, suami istri, di film itu dia memperagakan mentalak istrinya, padahal cuma main film, terjadi itu. Begitu. Oh, ya. Ketika pemeran itu memang benar-benar suami istri ya dalam kehidupan nyata ya. Terus dia memperagakan, dia mencerai waktu itu. Terjadi itu. Waduh, perhatikan ya untuk kaum laki-laki lagi ya, jangan pernah bercanda sama istri ya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan talak ya atau perpisahan ya. Jatuh hukumnya, berzina seumur hidup nanti. Ya, saya pernah dengar kalau marah mengucapkan talak dalam keadaan emosi tidak sah. Ustaz, bagaimana itu? Kalau dalam keadaan emosi, 4 mazhab itu berbeda pandangan. Mazhab Syafi'i mengatakan terjadi. Dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau saya tahu misalnya dalam keadaan emosi tidak berlaku. Bagaimana? Oh, Imam Syafi'i berlaku kan ya? Berlaku Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali enggak. Waduh. Misalnya dalam film itu perannya itu akad nikah. Itu sah jadi suami istri atau tidak itu? Sah. Kalau sampai syaratnya terjadi. Ini bahaya. Sama ini Ustaz terakhir. Ustaz sedikit Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa kalau ada bercanda yang berkaitan dengan perjodohan, kita jodohkan nanti anak kita, itu wajib dilaksanakan Ustaz. Itu betul atau tidak sebenarnya? Enggak. Oh, tidak ya? Enggak. Tapi kalau main film ya, kan main film ada menikah biasanya ya. Ada saksi, ada wali.
syaratnya sudah terpenuhi, padahal cuma one film. Terjadi itu. Siap-siap. Jadi Terima kasih dia banyak sebagai Ustaz. istri Terima ya. kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Iya, saya juga Banyak sekali pasangan apa namanya itu, itu? Ustaz. Gimana? Banyak sekali pasangan dalam film yang sudah terjadi itu. Oh enggak, karena bukan Lihat walinya rukunnya kan. dulu. Rukunnya kan salah satu walinya harus hadir. Nah, berarti Ustadz, ketika ada seseorang yang tidak tahu hukum tersebut, lalu kemudian mungkin di masa lalu dia pernah mengucapkannya sampai lebih dari 3 kali, dia karena dia tidak punya pengetahuan tentang itu, apakah hubungan itu dikenai sanksi zina atau tidak, Ustadz? Nah, Ini begini, penting sekali ini, penting sekali ini. begini. Ada dosa yang nggak ada toleransi dalam agama, bahkan nggak ada daruratnya, gitu. Kan biasanya kalau kita darurat makan babi boleh kan ya? Kalau kelaparan tengah hutan semua. Ada dosa yang meskipun darurat tidak boleh, dan meskipun bagaimanapun tidak boleh. Itu cuma 2 ya. Yang pertama membunuh, yang kedua berzina. Jadi membunuh dan berzina adalah dosa yang nggak ada toleransinya. Itu yang pertama. Kemudian masalah pengetahuan, saya tahu atau tidak. Nah, ulama fikih ini sampai seperti ini, ketatnya. Dilihat dulu, kata para ulama. Kalau dia hidup di tengah hutan, yang jauh dari ulama, tidak ada akses untuk menelpon atau apa, maka dia tidak dihukumi apa-apa. Gitu. Tapi, kalau dia itu bisa menelpon ulama, ustadz, dan apalagi hidup di kota, bilangnya tidak tahu, berarti terjadi tetap. Berarti salahnya 2 kali. Yang pertama tidak belajar orangnya, tidak mau belajar. Yang kedua, karena dekat dengan ulama gitu. Waduh. Saya nggak tahu ya, mungkin apakah nanti di yaumil akhir ya. Waduh. Atau nggak tahu di Indonesia ini mungkin sudah berapa orang yang hidup di dalam perzinahan, yang dimana dia mengetahui bahwa dia menikah begitu. Karena bercanda tadi. Masalahnya kan ya Pak, kecuali hidupnya di Kalimantan Utara atau di Kalimantan Tengah ya, yang masih banyak hutannya. Tapi waduh, ini bagaimana ya solusi untuk keadaan seperti ini ya, Ustadz ya, kadang-kadang ya. Apakah boleh langsung Makanya kata para ulama itu laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan tidak ada ulama, orang-orang seperti hewan gitu. Nggak ada aturan. Oh ya, assalamualaikum buat Ustadz. Saya harus tutup dulu nih Ustadz, soalnya HP saya panas banget Ustadz. Mungkin harus istirahat dulu handphone. Suaranya hilang. Nanti. Halo? Makanya kadang suaranya hilang. Sudah iya, panas sudah panas mungkin. banget Ustadz. Maklumlah HP biasa, bukan iPhone kan. Banyak. Ya nanti bisa disambung teman-teman. Insya Allah ba'da maghrib kita buka lagi. Oke, makasih. Nanti Ustaz Wafi kita paksa undang nanti. Nggak bisa pakai laptop lagi di ini. Ya, mohon maaf ya teman-teman yang seorang. Masya Allah Ustaz Wafi, mudah-mudahan ilmunya barokah buat teman-teman semua. Atau Ustaz Wafi buka room, teman-teman berpindah ke 300 ini ke roomnya Ustaz Wafi. Bisa banyak bertanya sama Ustaz Wafi. Ya. Oke. Insya Allah. Saya kurang minat ngaji fikih ini, Uni. Kan Ustadz kayak gitulah Ustadz tuh. Apa ya? Saya dulu pernah loh ngaji fikih setiap hari Kamis itu loh di live saya ya, ngaji fikih bab menikah, bab talak. Tapi tetap yang naik bertanyanya masalah oten gitu. Oh, males wes. Yaudah ya, silakan berpindah ke Rumus Tawafi. Mohon maaf, saya harus istirahatkan handphone dulu dan saya juga harus beres-beres dari bunyi trompet sangkakala tadi kan, mindah-mindah kursi saya ya. Mungkin itu saja teman-teman, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Dan Ustaz Wafi terima kasih banyak ilmunya, dan Ustaz Dokter dan Bang Ananias juga Bang Kurios Moto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sondi, pindah udah sondi. Ganti Bu Joy, ganti tema, silakan. Ini naik ke atas teman mau ini. Allah memberikan istri hanya kepada beberapa rasul. Jadi tidak ada
si Kepa sih. Kan bahwa udah turunin pusing kalau ada itu si tidak Pep ini. menikah, tidak kawin. Turunin. Jadi maka ide bahwa Udah turunin. Dah naik aja udah pakai akun palsu. Silakan Bu Joy sama Bang Kokoh aja. Ayo, Oke. apa ini yang Bu Joy, ditanyakan? Perlu banyak gitu. temanya yang tadi Yesus dilahirkan aja, jelas gimana? Oh ya, silakan. Jadi Ibu mulai dulu dah. Ibu mulai dulu yang tadi, baru Iya. saya. Ya, itu kan menurut yang tertulis ya. Jadi sekali lagi saya menurut yang tertulis, saya tidak akan buka ayat karena di sini pun udah banyak yang membaca ayat, jadi mungkin tahu dan nyambung ya. Jadi itu kan dilahirkan di kandang domba kayak begitu. Dan itu ditaruh di palungan. Itu jelas. Itu sih, itu aja. Dari segi tempat juga berbeda. Itu Oke, gini kalau Bu, tempat aja gini. berbeda, berarti kan orangnya berbeda gitu ya. Enggak, ini menurut saya. Makanya Iya, nggak usah iya. disama-sama kan. Kalau menurut iman saudara gitu, ya monggo silakan kayak gitu. Itu bukan berarti saya tidak ada Oke. perbedaan. Perbedaan enggak masalah Pak. Kalau memang saya menurut Anda saya salah, ya mau apalagi saya kan mengimani yang tertulis gitu. Biarlah nanti Silakan. Itu yang hak Ibu. bukan benar salah kan itu bukan kita ya Pak ya. Ya yang Iya, punya betul. surga sendiri yaitu Yesus Kristus kalau saya ya dari iman saya. Itu aja. Jadi tidak ada penilaian dari manusia yang dibutuhkan gitu. Itu aja sih, silakan Pak dijawab gitu aja. Oke, sekarang saya jawab gini ya Bu ya. Yesus lahir di kandang domba, betul kan Ibu? Sekarang saya tanya, betul. Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Betul nggak? Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Nah, sekarang saya tanya gini Bu. Isa sama Yesus itu kalau bagi umat Islam itu sama. Kami mengakui itu. Yang kedua, kalau Kristen tidak mengakui Isa atau membedakan Isa dan Yesus itu berbeda, itu bagi kami jadi masalah. Kenapa? Yang pertama gini Bu, kami memahami agama Ibu sebagai yang tertulis di Alkitab. Pada dasarnya bagi kami itu memahami Yesus itu adalah Isa alaihissalam. Karena pada dasarnya gini, semua orang Kristen yang diimani, boleh tanya teman-teman Ibu, saudara Ibu, orang-orang gereja, boleh tanya. Di sini poinnya bukan dilahirkan yang berbeda, Bu. Poinnya bukan soal yang berbeda. Yang pertama gini, Yesus lahir tanpa Bapa. Apakah betul saya tanya begitu? Saya tanya Ibu, Yesus lahir tanpa Bapa, betul nggak? Iya, Sekarang saya tanya. betul. Dikandung oleh Betul. Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria. Ya, Firman menjadi daging, betul? Betul. Betul. Oke, Firman menjadi daging. Sedangkan Maria melahirkan Isa alaihissalam tanpa Bapa juga. Di sini ada kesamaan, Bu. Oke, di sini ada kesamaan. Berarti Yesus ini di sini poinnya atau Isa ini bukan lahir di bawah pohon kurma. Memang ada ayatnya di surah Maryam ayat 23 sampai 26. Di situ tertulis Maria melahirkan Ishak di bawah pohon kurma. Sedangkan di Alkitab Ibu yang berbunyi Yesus lahir di di kandang domba. Tanpa bab. Poinnya di sini bukan soal lahirnya di mana, melainkan lahir dia tanpa Bapa nih berdua. Begitu loh Bu. Nabi kami yang bernama Isa itu lahir